pilih-pilih kartunya tentang seseorang yang kamu sayangi, seseorang yang kamu cintai. Bagaimanakah perasaannya kepadamu? Apakah dia juga berpikiran ada sosok lain di dalam hatinya, yang intinya perhatiannya tidak sepenuhnya tercurah kepadamu, atau bisa dikatakan ada tanda-tanda selingkuh? Nah, mari kita ungkap di sini. Tapi di sini nanti teman-teman, kalian juga harus hati-hati dalam memilih kartunya. Karena kalau kalian kurang peka atau kurang mengasah intuisi dan kurang konsentrasi, yang kalian pilih bisa salah. Jadi saya harap dalam tayangan ini lebih baik kalian berpikir ini tayangan hiburan. Jangan dimasukkan hati andai kata pilihanmu nanti, wow, orang yang kamu cintai ternyata selingkuh, orang yang kamu cintai ternyata berpikir pada orang lain. Itu nanti bisa berimbas pada kehidupan kalian. Nah, cuma di sini alangkah baiknya tetap waspada dan tetap mencari tahu. Kewaspadaan ini tentunya jangan terlalu memprotek pasangan kalian. Karena kalau terlalu memprotek, yang terjadi pasangan kalian tidak nyaman, yang terjadi bisa semakin menjadi rasa sukanya pada orang yang dipikirkannya. Mari kita kocok dulu ya. Saya di sini akan membuka pilihan 4 biar lebih banyak ya. Untuk orang yang kamu cintai, apakah dia setia kepadamu? Gitu aja ya pertanyaannya ya. Temanya, apakah orang yang kamu cintai dia setia kepadamu? Pilihan yang pertama, pilihan yang kedua, pilihan yang ketiga, pilihan yang keempat. Selanjutnya pakai kartu ini ya. Apakah dia masih memperhatikanmu atau masih mencintaimu? Apakah dia masih mencintaimu untuk saat ini? Pilihan yang pertama. Kemudian apakah dia setia padamu, tidak terpikiran untuk lirik? Apakah dia yakin setia padamu? Apakah dia setia kepadamu? Kebuka. Apakah dia setia padamu? Oke. Selanjutnya saya ambil 3 kartu. Apakah dia setia kepadamu? 1, 2, 3. Apakah dia setia kepadamu? Semoga pilihan kalian tepat ya teman, karena di sini saya hanya mengartikan tepat gak tepatnya tergantung intuisi kalian yang menuntun untuk memilih di kartu yang mana. Nah, ini kartunya untuk pilihan yang pertama. Pilihan kartu yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Silakan mulai konsentrasi, dipilih-pilih dulu, tenangkan pikiran dulu, jangan gegabah. Bayangkan orang yang kamu cintai ada di dalam pikiranmu. Kemudian kamu tanya kepada dirinya, apakah kamu setia kepada saya?
Apakah kamu tidak memiliki selingkuhan? Apakah kamu tidak ada niatan untuk selingkuh? Nah, kemudian dalami, konsentrasi penuh. Setelah yakin dan pasti, tujukan intuisi kalian untuk menarik energi dari pilihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mana yang klik, mana yang kalian suka, itu yang kalian pilih. Oke, sekarang saya sisihkan dulu untuk pilihan yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita buka pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama ada simbol hubungan yang ada ketidakcocokan. Simbol seorang wanita dan seorang laki-laki, di tengahnya ada sungai dan ada pedang yang menghalangi mereka berdua. Jadi ada ketidakharmonisan di dalam hubunganmu dengan pasanganmu untuk saat ini. Ya. Yang kita tanya, apakah dia setia? Berarti jawabnya ada sebuah pertengkaran yang disebabkan karena dia tidak setia kepadamu. Ini untuk pilihan pertama ya. Kemudian kamu disarankan untuk berdamai dengan kondisi seperti ini. Ya, kenapa disarankan untuk berdamai? Mungkin karena kamu memiliki anak, kamu berpikir bagaimana anak-anak saya nanti, atau kamu sebagai ibu rumah tangga yang bergantung sepenuhnya pada suami, atau ada pemikiran-pemikiran lain yang membuat kamu sulit untuk bisa terlepas dari pasanganmu. Yang artinya kamu ada kondisi bergantung kepada pasanganmu sehingga ada kebimbangan, saya harus bagaimana. Makanya di sini disarankan kamu harus berdamai. Kamu harus bisa memaafkan apa yang sudah dilakukannya. Tentunya memaafkan ini karena banyak alasan ya. Kenapa kamu disuruh memaafkan? Mungkin nanti kalau kamu sampai misalnya pisah dengan ini, ada kejadian-kejadian yang kurang bagus di dalam hidupmu. Seperti itu. Kemudian di sini ada simbol pertanyaan-pertanyaan. Mengapa sih kamu kok tega seperti itu kepada saya? Kok tega? Mengapa kamu melakukan hal itu? Ya, ada kondisi-kondisi kamu bersedih di sini, kamu galau di sini, kamu bertanya-tanya, kurang apa sih saya ini kepadamu sayang? Kamu kok tega-teganya selingkuh di belakang saya. Nah, kemudian di sini ada 3 kartu di mana ada kondisi-kondisi pasanganmu ini orangnya suka berilusi, suka berandai-andai. Makanya ada keinginan-keinginan untuk bersenang-senang, untuk mencoba-coba sesuatu yang mungkin tadinya belum pernah dilakukan, yaitu mencoba untuk tertarik pada orang lain, mencoba untuk terjun di dunia perselingkuhan dan lain sebagainya. Apalagi saat ini untuk hubungan seseorang itu sangat dimudahkan karena banyaknya media sosial. Makanya dia pada akhirnya bertekad di sini, bertekad untuk nyemplung di dunia perselingkuhan pasangan. Dan di sini ada kondisi di mana ada perhitungan material di sini yang dia perhitungkan saat dia selingkuh. Mungkin dia terpikat dengan seseorang itu ada kaitannya dengan materi orang itu. Karena di sini ada perhitungan yang dilakukan oleh pasanganmu ketika dia selingkuh. Untung ruginya saat selingkuh, mungkin pasanganmu lebih memilih selingkuh karena sosok yang diselingkuhi ekonominya mapan seperti itu, atau ada hal-hal yang lainnya yang membuat dia tertarik. Tapi rasa tertarik ini tidak karena rasa cinta yang tulus, lebih karena ada kondisi di mana ketertarikan yang misalnya materi atau pekerjaan dan lain sebagainya, ada tujuan itu ya. Jadi teman-teman, untuk pilihan yang pertama ini bisa diartikan pasanganmu memang lagi demen dengan orang lain, tapi kamu disarankan untuk berdamai dan untuk memaafkan. Dan rasa cinta pasanganmu pada orang itu tidak tulus, lebih ke arah ada tendensi ya, ada tendensi, ada keuntungan yang akan didapat ketika dia menjalin hubungan dengan orang itu. Ini untuk pilihan yang pertama.
Ya. Ada tanda apakah di sini? Ada simbol gambling, ada simbol main judi di sini. Ya, ada simbol main judi yang artinya ada keinginan untuk selingkuh. Itu hanya main-main saja. Hanya main-main saja. Kalau diterima dengan selingkuhannya ya oke, kalau nggak terima ya sudah, seperti itu. Ada permainan judi di sini, ada rasa penasaran, ada rasa coba-coba untuk selingkuh, seperti itu. Kemudian di sini sayangnya setelah dia coba-coba bermain judi, bukan bermain judi, coba-coba untuk menjalani selingkuh, dia bertemu dengan soulmate-nya, teman-teman. Nah, ini yang bahaya. Karena kalau bertemu dengan soulmate, ini akan sulit untuk putus. Awalnya coba-coba, tapi pada akhirnya bertemu dengan soulmate. Nah, kalau bertemu dengan soulmate ini ada rasa kenyamanan di sini menjalin hubungan dengan dia. Dan jika putus akan sulit, akan bisa putus nyambung. Makanya di sini ya harus sabar dalam kondisi seperti ini ya. Kemudian di sini ada simbol nasib. Nasib antara hitam dan putih. Ini kamu harus perhatikan ketika kamu memilih kartu yang nomor 2 ini. Kondisi hubunganmu bisa terancam di sini. Karena si dia ternyata bertemu dengan soulmate-nya. Makanya di sini teman-teman, ada di mana hubunganmu nanti bisa berakhir di sini. Bisa perceraian atau bisa putus. Yang diibaratkan ini adalah roda berputar di dalam kehidupanmu. Yang namanya nasib itu ada nasib baik juga ada nasib buruk, semua selalu berputar. Mungkin ini merupakan nasib buruk untuk hubunganmu dengannya. Ada roda berputar yang mengarah ke arah hubungan yang bisa putus. Dan kayaknya ada simbol the dreamer di sini. Yang artinya bermimpi. Semua orang boleh bermimpi toh, tapi mimpi itu harus disesuaikan dengan keadaan yang ada. Bagaimana kamu bisa memutuskan agar mimpimu tercapai, atau jika keputusanmu salah kamu bisa semakin jatuh, atau ketika keputusanmu benar kamu bisa meraih mimpimu. Nah, di sini tergantung padamu, karena kenyataannya orang yang kamu cintai akan terhubung dengan soulmate-nya, dan itu bisa membuat hubunganmu dengan dia bisa berakhir. Berakhir dan tidaknya kembali lagi tergantung kepada usahamu di sini. Selanjutnya, pilihan yang ketiga. Ada simbol keberlimpahan di sini. Ada simbol keberlimpahan, akan tetapi ada simbol juga keegoisan ya. Keberlimpahan tapi juga keegoisan. Selanjutnya, ada simbol release your ex, yang artinya kayaknya orang yang kamu cintai sudah berusaha untuk melepaskan seseorang yang pernah ada di dalam hatinya. Jadi seperti ini, dia pernah selingkuh, kemudian orang ini tersadarkan dan dia ingin berusaha untuk melupakan orang yang pernah dicintai di dalam hatinya. Ingin menamatkan sebuah hubungan, menyudahi sebuah hubungan dengan pasangannya. Kemudian di sini ada simbol di mana ada kondisi di mana ada suatu perbuatan yang tersembunyi yang sudah dia lakukan. Sembunyi-sembunyi mencintai seseorang, tapi pada akhirnya dia juga memutuskan orang tersebut. Ya. Ada kondisi di mana dia berusaha mencari sebuah pencerahan, mencari sebuah kebenaran dan lain sebagainya. Makanya di sini pada akhirnya dia akan baik kembali kepadamu. Ada simbol 2 orang dan ada simbol rumah nun jauh di sana. Yang artinya hubunganmu masih bisa diselamatkan di sini karena orang yang kamu cintai ternyata sudah tersadarkan dan dia sudah ingin berusaha untuk melupakan orang yang pernah dicintai, orang yang pernah menjadi selingkuhannya, dan akan menamatkan hubungan tersebut. Dan ini tentunya hal baik buatmu ya, hal baik buatmu. Semoga ini tembus dan semoga hubunganmu dengan dia bisa menjadi baik-baik saja. Pilihan yang keempat. Ada kondisi yang kurang bagus. Ada seseorang kayak kesamber
yang artinya ada kejadian atau kabar-kabar yang akan kamu terima yang mendadak, yang begitu menyakitkan buatmu. Ya, selanjutnya, ada kondisi di mana kemungkinan orang yang kamu sayangi menjalin hubungan dengan seseorang dan sampai lupa diri dia, saking tergila-gilanya. Selanjutnya, ada simbol dissipating, di mana dia melakukan kondisi-kondisi yang seperti itu, yang bisa diartikan hal ini juga akan membuat hubunganmu dengan pasanganmu menjadi kurang bagus. Karena dia lupa diri, dia nggak nyadari kalau mungkin harta bendanya nanti juga akan diporotin oleh pasangan itu tadi, orang yang disukai itu tadi. Karena saking tergila-gilanya sehingga dia lupa diri, lupa untuk menyayangi dirinya, lupa untuk menyayangi keluarganya, lupa untuk menyayangi pasangannya yang sah, atau lupa untuk menyayangi kekasihnya yang masih menjalin hubungan. Dia tergila-gila pada orang yang baru tersebut. Nah, selanjutnya di sini, di mana dia kalau menjalin hubungan dengan orang itu ada perasaan yang bahagia luar biasa. Makanya di sini teman-teman, kamu harus waspada banget ketika kamu memilih di nomor 4 ini. Pasanganmu tergila-gila pada orang tersebut. Pasanganmu sampai melupakan dirimu dan keluarganya demi orang tersebut. Tapi kalau hubungan yang serius, kayaknya hubungan ini hanya sebatas hubungan hubungan senang-senang saja. Karena ceweknya ini kayaknya kalau untuk hubungan yang serius, dia masih pikir-pikir panjang. Karena yang dia cari adalah kesenangan dan mungkin materi pada suamimu atau pada kekasihmu ini. Hanya senang-senang saja, tidak ingin menjalin hubungan yang serius. Makanya di sini kamu harus harus hati-hati banget. Kemudian kalau bisa ya berdoa dikencengi. Orang yang sedang selingkuh ini, kalau dimarahi dia akan semakin menjauhi dirimu. Anggap saja orang yang sedang selingkuh ini adalah orang yang kesadarannya menurun atau orang yang sedang sakit. Nah, kamu harus bisa menservis lebih baik lagi pada pasanganmu di sini. Beri dia kebahagiaan, manjakan dia dan lain sebagainya, agar dia tidak berpaling darimu. Jika memang kamu ingin menyelamatkan hubungan rumah tangga atau hubungan dengan kekasihmu. Kalau dimarahi, dia akan semakin lari kepada perselingkuhannya tadi. Karena di sini dia sangat-sangat tergila-gila pada orang tersebut dan rela mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, juga mengorbankan seseorang yang selama ini dicintai. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nasihat saya, kalau suami kalian atau pacar kalian diduga ada perselingkuhan, yang harus kalian lakukan adalah sabar. Kemudian kalian coba introspeksi diri. Mengapa orang yang dicintai, orang yang kalian cintai bisa melakukan seperti itu? Apakah ada yang kurang di dalam diri saya? Nah, introspeksi diri. Apakah kamu kurang sayang kepada pasanganmu, kurang perhatian, kurang menghargai, kamu terlalu egois, gak nurut dan lain sebagainya. Cobalah diintrospeksi diri di dalam dirimu. Kemudian mulai berbenah. Berbenah ini berbenah secara fisik dan secara spiritual ya. Kalau secara spiritual ya artinya kamu harus semakin menyayangi, kamu harus semakin menghargai, melayani dengan baik. Secara fisik kamu harus berdandan yang baik di dalam rumah sekalipun kamu sebagai ibu rumah tangga. Karena biasanya kalau sebagai ibu rumah tangga ini kayaknya dandan itu kalau akan keluar rumah saja. Kalau di rumah ya awut-awutan. Makanya di sini alangkah baiknya ketika suami datang atau ketika pasanganmu datang ke rumah kamu sudah dandan cantik. Dan tunjukkan inner beauty-mu. Kemudian kamu harus menambah wawasan. Karena seseorang yang tidak bisa diajak ngobrol, yang wawasannya tidak bisa tidak bisa sama dengan suami atau dengan pasangan, itu akan tidak ada kenyamanan di dalam berbicara.
di dalam berkomunikasi karena nggak nyambung. Makanya di sini kamu juga harus bisa menambah wawasan. Kemudian jangan kamu marahi orang yang sudah selingkuh ini. Kalau dimarahi, dia semakin mendekat kepada pasangannya yang baru tadi. Pasti dia akan bilang, saya nggak nyaman dengan pasangan saya yang sah. Saya nggak nyaman karena dia begini. Itu sudah pasti kamu akan dijelek-jelekan di depan orang yang dia sayangi yang baru tadi. Tapi tetap sabar jika kamu ingin menjalin hubungan, ingin menyelamatkan rumah tanggamu di sini. Kemudian saran saya sesama wanita, seorang suami itu macam-macam. Biasanya kalau dia memiliki banyak duit. Makanya di sini kamu harus bisa mengontrol keuangan suamimu, keuangan pasanganmu. Alangkah baiknya yang dia bawa adalah uang yang secukupnya saja. Sisanya ditabungkan demi kepentingan anak-anak, demi kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Ini biasanya yang menjadi inceran dari orang-orang yang demen laki orang, itu biasanya yang diincar adalah karirnya yang tinggi atau juga lebih ke arah materi. Nah, kalau dilihat materinya ini orangnya loyal dan lain sebagainya, akan banyak orang yang mendekat kepada pasanganmu. Makanya kamu harus mengontrol keuangan pasanganmu. Alangkah baiknya keuangan pasanganmu yang dibawa jika dia kerja, dia keluar kota adalah uang yang secukupnya saja. Jangan semuanya dikendalikan oleh pasanganmu masalah keuangannya. Karena masalah keuangan ini masalah yang vital, menjadi daya tarik orang-orang yang ingin mendekat pada pasanganmu. Yang kedua, mungkin pasanganmu memang tipikalnya orang yang tidak bisa dengan satu wanita. Ini bawaan orok, bawaan lahir ya. Makanya dia nggak akan bisa bersama dengan satu wanita. Akan selalu mencari. Tapi biasanya orang yang tipikal seperti ini, dia cintanya nggak tulus pada orang-orang yang didemeni, orang-orang yang diselingkuhi. Lebih ke arah untuk kepuasan nafsu saja. Makanya di sini kamu juga harus waspada dengan orang yang tipikal seperti ini. Biasanya mulutnya manis, gampang merayu dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk prediksi kali ini, jadikan prediksi ini sebagai hiburan saja, jangan dimasukkan hati. Tapi juga harus diwaspadai. Cobalah ketika kamu memilih prediksi ini, kemudian kamu waspadai hubunganmu kepada pasanganmu. Apakah memang pasanganmu ini sedang begini atau bagaimana? Dan jadikan ini sedia payung sebelum hujan. Sampai di sini dulu, lain waktu kita lanjut dengan pilih-pilih kartu yang lain.